Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa remaja adalah saat-saat yang sangat penting dalam pembangunan karakter seseorang. Dalam ilmu psikologi disebutkan bahwa remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa, yang dimulai pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja Nabi Muhammad SAW dilalui dalam sebuah lingkungan yang sangat kondusif. Walaupun Nabi melewati masa remajanya tanpa didampingi kedua orang tuanya. Namun Abu Thalib sebagai paman dan adik kandung dari ayahanda Abdullah telah mengambil alih fungsi orang tua dengan sangat baik. Bersama pamannya, Nabi hidup dengan sederhana, karena Abu Thalib adalah orang yang sederhana secara materi dan gaya hidup. Tercatat dalam sejarah, ada beberapa peristiwa yang terjadi pada masa remaja Nabi Muhammad SAW, yang mana peristiwa tersebut kelak akan berpengaruh terhadap kepribadiannya ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Di antaranya, perjalanan ke Syam. Kaum Quraisy terbiasa bepergian ke Syam setiap tahun sekali untuk berdagang, sebab hal itu merupakan sumber utama untuk mendapatkan pekerjaan. Pada waktu Nabi berusia 12 tahun, sang paman Abu Thalib mengajaknya untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan inilah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhairah. Kisah ini telah kita bahas pada video sebelumnya. Dari perjalanan inilah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pengalaman berniaga ke luar negeri. Selain itu, Nabi Muhammad jadi lebih mengenal perihal bepergian melewati padang pasir dan mengetahui jalan-jalan yang dilalui kafilah-kafilah. Menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW menggembalakan kambing milik Bani Sa'ad dan milik keluarganya yang di Mekah dengan imbalan beberapa qirat. Terkait pengalaman menggembala ini, beliau SAW membanggakannya di depan para sahabat dengan bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia menggembala kambing." Para sahabat bertanya, "Apakah engkau juga?" Maka beliau menjawab, "Ya, aku pun menggembalakannya dengan upah beberapa qirat milik penduduk Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Meninggalkan tradisi buruk. Muhammad muda menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, meminum khamr, berkelakuan kasar, dan lain-lain. Sehingga beliau dikenal sebagai As-Shadiq, orang yang benar, dan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Selain itu, beliau dijaga oleh Allah dari berbagai perbuatan maksiat. Ibnu Al-Asir meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku keinginan untuk mengikuti kelakuan orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun Allah menggagalkan keduanya. Setelah itu, aku sama sekali tidak pernah berkeinginan untuk melakukan hal semacam itu hingga Allah memilihku sebagai Rasul." Pada suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang anak yang menggembala kambing bersamaku di puncak Mekah, "Sudikah kamu mengawasi kambingku sementara aku akan memasuki Mekah dan bergadang ria seperti yang dilakukan oleh para pemuda di sana?" Dia menjawab, "Ya, aku sudi." Lantas aku pergi keluar, hingga saat aku melewati rumah pertama di kota Mekah, aku mendengar suara alunan musik tabuhan rebana. Lalu aku bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Proses pernikahan si fulan dengan si fulana." Kemudian aku ikut duduk untuk mendengarkannya, namun Allah menutup telingaku dan membuatku tertidur pulas. Aku terbangun keesokan harinya karena sengatan matahari menerpa kulitku. Akhirnya aku kembali menemui temanku dan ia langsung bertanya kepadaku tentang apa yang aku alami. Aku pun menceritakan apa adanya. Kemudian di malam yang lain, aku melakukan hal yang sama, yakni meminta temanku untuk menjaga kambingku. Lalu aku berangkat dan ketika sampai di rumah pertama kota Mekah, aku mengalami hal yang sama seperti malam sebelumnya. Setelah itu, aku tidak pernah punya keinginan untuk berbuat buruk lagi. Mengikuti perang Fijjar. Seperti yang telah dijelaskan pada episode sebelumnya, bahwa perang ini merupakan perang pertama yang diikuti oleh Nabi.
Dalam perang ini, Nabi hanya bertugas mengambil anak panah musuh yang meleset, lalu diserahkan kepada pamannya untuk dikembalikan lagi kepada musuh. Hikmah dari tugas ini yaitu pihak musuh tidak mempunyai dendam khusus terhadap Nabi Muhammad, sehingga bisa dikatakan Nabi tidak memiliki musuh sejak usia remaja. Selain itu, perang ini memberikan pengalaman tersendiri bagi Nabi dalam bidang militer. Pengalaman militer ini sangat berharga bagi remaja seusia beliau. Tidak mengherankan jika saat di Madinah nanti, beliau sangat piawai dalam menangani urusan-urusan kemiliteran. Menyaksikan Hilful Fudul. Di tahun yang sama, pasca terjadinya Perang Fijar, dihelat perjanjian yang disebut dengan Al-Fudul atau lebih dikenal dengan Hilful Fudul. Munculnya perjanjian ini tidak lain akibat daripada Perang Fijar yang berkepanjangan. Nabi Muhammad SAW menyaksikan perjanjian tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Rasul, beliau berkomentar, "Perjanjian itu lebih aku sukai daripada unta merah, dan sekiranya aku diundang pada momen yang sama pada hari ini, tentu aku memenuhi